Give it here, Malfoy. No. I think I'll leave it somewhere for Longbottom to find. How about on the roof? What's the matter, Potter? Bit beyond your reach. Harry, no way. You heard what Madam Hoop said. Besides, you don't even know how to fly. What an idiot. Halo, kenalin nama aku Dia. Aku Gesit. Aku Anet. Kalian semua pasti tahu kan film Harry Potter yang tadi ditayangin di awal video? Nah, tahu nggak sih siapa penulis cerita Harry Potter? Yap, betul banget, J.K. Rowling. Terus, ada apa sih sama J.K. Rowling? Nah, jadi dibalik kesuksesannya sebagai seorang penulis, ternyata J.K. Rowling ini sebelumnya mengalami beberapa kali kegagalan loh. Kehidupannya dulu yang penuh dengan rintangan dan juga kesulitan sempat membuat dia depresi. Tapi J.K. Rowling ini tidak pernah menyerah. Ia selalu berusaha hingga dapat bangkit dari kegagalannya. Keren banget gak sih? Wah, dengar cerita kamu aku jadi inget sama teori kepribadian yang kemarin kita pelajarin deh. Teorinya kebutuhan Murray itu. Iya, benar banget. Nah, teman-teman yang lagi nonton video ini, supaya paham sama pembahasan kita tentang teori Henry Murray dan apa sih hubungannya sama kisah J.K. Rowling, makanya yuk simak video ini sampai selesai. Henry Murray adalah seorang tokoh psikologi yang mempercayai bahwa motivasi seseorang melakukan sesuatu didasari dengan kebutuhan-kebutuhannya. Teori kebutuhan Murray memaparkan lebih mendalam tentang kebutuhan itu sendiri dan mengklasifikasikannya dalam 20 kategori kebutuhan atau needs yang penting yang ingin dicapai dan dipuaskan oleh setiap individu. Apa saja 20 kebutuhan tersebut? Yang pertama adalah need abasement atau kebutuhan untuk merendah. Yang kedua adalah need achievement atau kebutuhan untuk berprestasi. Yang ketiga adalah need affiliation atau kebutuhan untuk bergabung. Yang keempat adalah need aggression atau kebutuhan untuk menyerang. Yang kelima adalah need autonomy atau kebutuhan untuk mandiri. Yang keenam adalah need contraction atau kebutuhan untuk menentang. Yang ketujuh adalah need dependence atau kebutuhan untuk membela diri. Yang kedelapan ada need deference atau kebutuhan untuk menghormati. Yang kesembilan adalah need dominance, yaitu kebutuhan untuk menguasai. Yang kesepuluh ada need exhibition atau kebutuhan untuk menonjolkan diri. Dan yang ke-11 adalah need harm avoidance atau kebutuhan untuk menghindari bahaya. Lalu ada need in avoidance, kebutuhan untuk menghindari rasa hina. Lalu ada need nurturance, kebutuhan untuk memelihara. Lalu ada need order, kebutuhan untuk teratur. Lalu ada need play, kebutuhan untuk bermain. Lalu ada need rejection, kebutuhan untuk menolak. Lalu ada need sentience, kebutuhan untuk merasakan keharuan. Lalu ada need sex, kebutuhan untuk memiliki hubungan seksual. Lalu ada need susurrance, kebutuhan untuk membuat orang iba. Lalu ada need understanding, kebutuhan untuk memahami. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut bersifat internal, kemunculannya berasal dari dalam diri individu. Namun, keberadaan kebutuhan juga tidak terlepas dari kepengaruh eksternal yang juga menjadi penyebab motivasi seseorang melakukan sesuatu. Unsur eksternal tersebut adalah tekanan atau press. Press sendiri adalah penentu perilaku yang muncul dari luar individu. Press dapat berbentuk individu lain, objek, atau keadaan lingkungan. Perpaduan dari needs atau faktor personal dan press atau faktor lingkungan membentuk perilaku seseorang. Perpaduan ini disebut dengan tema. Dengan demikian, tema adalah sesuatu yang tidak disadari atau unconscious yang menghubungkan press dan needs menjadi suatu pola perilaku yang selaras, menyatu, beraturan, dan unik. Nah, teman-teman masih pada ingat kan sama pembahasan kita di awal mengenai J.K. Rowling? Oke, selanjutnya aku mau coba jelasin nih, gimana sih skenario kepribadian Henry Murray melalui kisah J.K. Rowling. Jadi gini teman-teman ceritanya.
Kedua orang tua J.K. Rowling ini hanya lulusan SMA, di mana ayahnya bekerja sebagai teknisi di perusahaan pesawat dan ibunya bekerja di sebuah sekolah SMA. Tetapi J.K. Rowling sudah tahu nih bahwa dirinya tuh ingin menjadi seorang penulis suatu hari nanti. Kedua orang tuanya tidak setuju jika ia menjadi seorang penulis, karena mereka berpikir bahwa pekerjaan itu tidak bisa untuk menghidupi Rowling saat dewasa nanti. Saat remaja, hidup Rowling pun tidak lebih baik. Ibunya yang didiagnosis menderita multiple sclerosis yang mengganggu sistem imun dan juga otak. Pada masa remaja ini adalah masa terburuk dalam hidupnya Rowling. Setelah lulus dari SMA, Rowling ingin melanjutkan studinya ke Universitas Oxford, tapi sayangnya ia gagal dan akhirnya ia masuk ke Exeter University dan mengambil jurusan bahasa Prancis. Setelah itu, ia lulus dan juga bekerja menjadi seorang sekretaris di salah satu perusahaan. Tapi selama di kantor, Rowling ini tidak bisa fokus. Ia hanya menulis cerita dan juga memikirkan nama untuk karakter di ceritanya tersebut. Hingga suatu saat, di sebuah kereta yang delay dari Manchester ke stasiun King Cross London, Rowling ini mendapatkan ide tentang Harry Potter. Selama 5 tahun berikutnya, ia membuat garis besar plot untuk 7 dalam serinya, namun novelnya tersebut belum juga selesai. Saat tahun baru 1991, ibunya meninggal dunia ketika ia berusia 25 tahun. Setelah meninggalnya sang ibu, Rowling memutuskan untuk pindah ke Portugal dan menjadi guru bahasa Inggris di sana. Nah, di Portugal juga ia bertemu dengan suami pertamanya, yang dimana suaminya ini merupakan seorang jurnalis dan keduanya ini dikaruniai seorang anak yang sangat cantik. Di Portugal juga ia melanjutkan novelnya yang belum sempat ia selesaikan. Tak lama, pernikahan antara Rowling dan juga suaminya ini kandas, hanya dalam waktu 2 tahun saja. Oleh karena itu, pada tahun 1993, ia memutuskan untuk kembali ke Inggris dengan membawa anaknya. Ia menjadi seorang ibu tunggal dan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Inggris. Hari-harinya ia lakukan dengan menulis kisah Harry Potter dengan mesin ketik bekas atau menulis di tisu dari kafe ke kafe dengan segelas kopi murah dan ditemani anaknya yang tidur di sampingnya. Miskin, membesarkan anak seorang diri, dan tidak punya pekerjaan yang tetap membuat ia depresi hingga sempat untuk mengakhiri hidupnya. Buku Harry Potter yang pertama pun selesai ia tulis. Namun saat ia mengajukan ceritanya ke beberapa penerbit, ia mendapatkan surat penolakan sebanyak 12 kali penolakan. Berbagai penolakan dari pihak penerbit, di antaranya adalah karena semula ia mengirimkan naskah dengan menggunakan nama aslinya yaitu John Rowling. Saat itu masih terdapat pandangan yang meremehkan penulis wanita, sehingga akhirnya pun ia mengganti namanya menjadi J.K. Rowling. Setelah coba untuk kesekian kalinya, akhirnya buku itu diterima oleh suatu perusahaan dan dicetak sebanyak 500 kali oleh agensi tersebut. Namun dengan diterima buku pertamanya itu, tak membuat ia menjadi kaya. Agensinya pun tetap menyarankan Rowling untuk tetap bekerja untuk menghidupi anaknya. Setelah 2 tahun novelnya beredar, pada tahun 1999 novelnya akhirnya pecah di Inggris dan Warner Bros. Memberi hak filmnya untuk 2 buku pertama, yaitu Harry Potter and the Sorcerer's Stone dan Harry Potter and the Chamber of Secrets. Film pertamanya ini menghasilkan $1 miliar. Nah, teman-teman, jadi dalam kisah ini, Rowling memiliki kebutuhan untuk menentang atau need of contraction, yaitu kebutuhan untuk menebus kegagalan atau kekecewaan pada kejadian sebelumnya. Menekan rasa takut menjadi tegas, gigih, berani, atau memperjuangkan sesuatu sebagai reaksi terhadap situasi sulit sebelumnya. Yang dimana sejak kecil ia tidak mendapat dorongan dari orang tuanya yang menganggap dengan menjadi penulis ini nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nanti. Selain itu, kegagalan ia dalam berumah tangga dan juga pandangan remeh saat itu mengenai penulis perempuan yang menjadi penyebab tekanan atau stres yang ia rasakan. Namun, Rowling ini harus tetap berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan hidup anaknya.
Nah, hal inilah yang disebut dengan tema atau interaksi antara needs atau kebutuhan dan press atau tekanan yang dialami oleh Rowling. Akhirnya, Rowling dapat memenuhi needs of contraction-nya. Ia berhasil menjadi penulis terkenal dan sukses menjadi salah satu wanita terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14,8 triliun rupiah pada tahun 2018. Nah, hal tersebut dikarenai karena sifat J.K. Rowling yang pantang menyerah dan mau berusaha serta sabar. Wah, ternyata kepribadian seseorang itu bisa terbentuk karena adanya dorongan motivasi atau needs. Betul banget, itulah ulasan singkat kita mengenai skenario Murray melalui kisah J.K. Rowling. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, sampai jumpa.